Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan membicarakan mengenai cara melakukan pathfinding atau mencari jalan di dalam game 3 dimensi kita. Nah, kebetulan teman-teman Godot 3.5 memiliki cara navigasi yang baru yang beda dari sebelumnya yang pernah saya bahas gitu ya. Jadi ini juga nantinya akan jadi basis buat pathfinding atau navigasi di Godot 4.0 juga. Nah, cara yang baru ini cukup komplit teman-teman, dalam artian dia punya banyak sekali fitur yang tersedia gitu ya. Banyak skenario yang bisa diatasi dan lainnya. Kalau karena itu, si navigasi atau pathfinding yang ada ini jadi ya banyak, jadi cukup rumit gitu ya teman-teman ya. Karena itu di video kali ini kita nggak bakal bahas semuanya, tapi yang akan kita lakukan adalah kita akan membahas cara yang paling sederhana juga konsep-konsep dasarnya. Sehingga di kemudian hari teman-teman juga bisa mengembangkan sendiri begitu. Oke, jadi ini adalah scene yang kita sudah punya. Kita punya sebuah terrain. Ini adalah terrain mesh yang saya buat di Blender begitu. Dan si terrain ini sudah saya tambahkan sebuah static body. Kita juga punya sebuah kinematic body. Di sini kita punya sebuah karakter yang adalah kinematic body yang punya collision shape, punya spring arm, dan punya kamera di sini. Dan kita juga punya directional light buat lightingnya. Jadi kalau saya nyalain, hasilnya kayak begini, teman-teman. Dan kita juga punya sebuah codingan yang udah terpasang di sini. Codingannya itu sebenarnya adalah sama dengan yang di video sebelumnya tentang mouse. Jadi kalau saya klik di tempat tertentu dalam game saya ini, saya bisa menghasilkan kayak sebuah ledakan gitu. Cuma buat nunjukin doang di mana sih saya ngeklik begitu ya. Jadi langkah pertama yang kita harus lakukan kalau kita pengen menggunakan navigasi atau pathfinding di Godot 3 dimensi adalah kita menambahkan satu buah node baru, teman-teman. Jadi kita akan tambahkan sebuah node baru yang namanya adalah sebuah mesh Navigation Mesh Instance. Navigation Mesh Instance ini adalah sebuah node yang gunanya nanti untuk mengatur sebuah navigation mesh. Nah, navigation mesh itu apa? Nanti saya jelasin. Nah, di sini kita mau mencoba skenario kita adalah teman-teman kita pengen kalau saya klik ke sini, dia akan jalan ke sini. Kalau saya klik ke sini, si karakter kita akan mencari jalan ke tempat yang saya klik. Itu skenario nya ya, teman-teman. Nah, oke, balik lagi ke navigation mesh instance. Apa itu sebuah navigation mesh? Nah, sebuah navigation mesh adalah sebuah mesh, sebuah benda tiga dimensi kayak ini kan permukaan ini kan mesh, si kotak, si bulat ini juga kapsul ini juga sebuah mesh, teman-teman. Sebuah benda tiga dimensi yang akan kita gunakan untuk menunjukkan kepada Godot bagian mana yang bisa diperhitungkan sebagai jalan yang bisa dilalui dan bagian mana juga yang tidak bisa dilalui. Contoh ya teman-teman, saya akan tunjukkan di project yang saya buat ini. Nah ini contohnya teman-teman, saya akan tunjukkan sebuah contoh di project yang saya buat. Walaupun ini bukan project di Godot teman-teman, tapi konsepnya sama. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, di sini saya bisa memilih untuk memindahkan si kotak saya ini ke tempat yang saya klik gitu ya. Nah, di balik layar daripada proyek ini, teman-teman, adalah seperti ini sebenarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita punya sebuah mesh berwarna abu-abu yang sebenarnya ada di atas daripada permukaan tanah saya. Gitu ya. Nah, si mesh abu-abu ini dicatat oleh program kita ini sebagai jalan. Dan setiap ada mesh abu-abu, artinya si kotaknya bisa jalan ke sana. Jadi kalau kita lihat di sini bagian ini yang tidak ditutupi oleh mesh abu-abu, ini adalah bagian yang tidak bisa dilalui, tidak boleh dilalui. Nah, yang abu-abu ini teman-teman adalah yang kita sebut sebagai navigation mesh. Gitu ya. Jadi navigation mesh itu bisa menentukan bagian mana yang bisa kita lewati, bagian mana yang tidak bisa kita lewati. Gampangnya begitu ya. Kita balik lagi ke dalam Godot. Jadi di navigation mesh instance ini kita bisa lihat dia punya beberapa properti. Node, saya nggak perlu jelasin, spasial juga tidak perlu dijelaskan, kita ngomongnya di sini aja. Kita punya enabled, ini cukup jelas ya teman-temannya mau enable atau not disabled begitu ya. Kita punya navigation layer, ini nanti kita ngomongnya nggak hari ini teman-teman, enter cost dan travel cost juga tidak kita omongkan sekarang. Tapi kita akan ngomongin soal yang namanya navigation mesh. Nah, navigation mesh ini adalah mau meshnya kayak gimana. Jadi kalau kita klik di sini, kita punya pilihan new navigation mesh. Dan kalau kita klik di sini, kita punya banyak properti. Nah, properti-properti ini adalah properti yang nanti kita akan ubah-ubah untuk menentukan navigation mesh yang kita buat itu seperti apa. Jadi, navigation mesh ini kita nggak bikin manual, teman-teman, tapi kita biasanya di-generate. Kalau di dalam Godot ini, kita nge-generate navigation mesh dari mesh yang sudah ada. Nah, caranya gimana untuk bikin itu? Caranya adalah contohnya di sini saya akan menggunakan cara yang paling sederhana. Jadi ada beberapa cara teman-teman untuk bikin navigation mesh ini. Tapi cara yang paling sederhana adalah si mesh yang kita mau gunakan sebagai tanah, kita taruh sebagai child daripada navigation mesh instance ini. Jadi kita taruh di bawahnya, kayak begini.
Nah, kalau sudah teman-teman, kita klik di Navigation Mesh Instance, dan kita klik di Bake Nav Mesh, buat si Nav Mesh-nya. Kita klik, dan kalau teman-teman lihat, di sini ada yang warna biru ke hijau-hijauan begitu. Nah, ini adalah nav mesh-nya kita yang di-generate secara otomatis. Nah, yang ada di sini, teman-teman, di properti-properti dari navigation mesh di sini, yang ada di sini itu adalah untuk merefine atau memodifikasi atau memperbaiki navigation mesh yang dibuat. Ini kan opsinya defaultnya kayak begini. Tapi kita bisa ubah defaultnya dengan cara mengubah-ubah yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini saya nggak akan bahas semua karena kepanjangan, teman-teman. Saya akan cuman jelasin sedikit aja tentang option-option yang ada, yang setahu saya begitu ya. Sampling di sini adalah tipe algoritma yang dipakai untuk membentuk navigation mesh. Jadi algoritmanya mau pakai tipe yang mana gitu, mau watershed, mau monoton, mau layers. Kalau teman-teman lihat, kalau saya ganti jadi monoton, saya klik lagi back nav mesh, terjadi perubahan di daerah-daerah ujungnya. Kalau saya ganti jadi layers, kita back mesh lagi, ada perubahan lagi di sini. Nah, jadi ini pilih aja teman-teman algoritma mana yang paling sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Gitu. Ada geometri di sini, geometri ini menyatakan mau geometri apa saja yang kita pakai sebagai nav mesh. Kita bisa bilang sebenarnya ada dua tipe geometri yang bisa digunakan untuk membentuk nav mesh. Bisa kita menggunakan mesh instance, kayak sekarang kita menggunakan si terrain ini. Atau kita juga bisa gunakan yang namanya collider, teman-teman. Jadi collider juga bisa kita pakai untuk jadi tembok atau untuk jadi navigation mesh. Contoh ya, kalau misalnya kita pasang sebuah collider di sini, saya pasang sebuah collider, sebuah static body. Static body-nya saya kasih collision shape. Collision shape-nya saya buat sebagai box shape di sini. Akan saya gerakin dia ke samping sini aja. Kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Dan kita ubah lagi navigation mesh instance-nya sebagai both. Jadi memperhitungkan si mesh dan juga si collider. Kalau saya back lagi teman-teman, kita bisa lihat si kotak ini menyebabkan permukaan ini, jalan ini nggak bisa dilalui sekarang. Karena dia kehalangan oleh si collider yang nggak kelihatan ini. Karena saya bikin si navigation mesh ini dari mesh instance dan juga collider. Nah, kalau sekarang saya pindah lagi ke mesh instance, teman-teman, kita akan balik lagi ke mesh instance, kita balik lagi dan kita lihat jadinya si kotak ini tidak lagi diperhitungkan. Kita buang aja ya. Oke. Jadi contoh-contohnya lah, salah satu contohnya seperti itu. Ada sel ini untuk mengatur nanti besar kecilnya daripada mesh ini, satuannya ya. Agen ini menentukan besarnya karakter kita yang jalan melalui nav mesh ini kira-kira besarnya segimana. Tinggi daripada agen kita berapa, besarnya agen kita berapa. Kalau ini saya gedein misalnya jadi satu gitu. Nah, kalau kita jalanin big nav mesh-nya, nav mesh jadi kecil. Kenapa? Supaya si agennya ini bisa jalan di sini tanpa keluar gitu ya. Jadi kita kalau makin besar agennya, si nav mesh jalannya jadi makin kecil. Kalau agennya kecil, kayak misalkan di sini 0,5, maka si nav mesh jadi lebih besar. Karena jadi ada space buat si agennya gerak-gerak. Maksimum climb ini teman-teman adalah seberapa dia bisa naik ke atas gitu ya. Kalau maksimum slope di sini adalah kemiringannya bisa berapa banyaknya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, permukaan yang miring ini miringnya itu 10 derajat teman-teman. Jadi kalau kita 45 derajat, dia masih bisa naik. Tapi kalau kita ganti dia jadi 5 derajat misalkan, kita akan back nav mesh dan kita bisa lihat permukaan yang ini nggak lagi bisa dilalui. Karena ini udah lebih tingginya daripada kemiringannya daripada 5 derajat. Gitu. 10 derajat ini masih bisa, oh masih belum bisa karena dia pas 10 gitu. Jadi kalau 15 derajat itu bisa. Oke. Okay? Itu contoh-contoh aja teman-teman. Ini ada masih banyak lagi, ada regions, ada edge, ada polygon, detail, filter, dan resources. Ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita pakai untuk nanti mengubah-ubah si nav mesh yang kita buat. Teman-teman bisa baca aja detail-detailnya di documentation. Sekarang kita mau cara pakainya dulu aja. Kita udah punya nih nav mesh-nya. Kita mau pakai nav mesh-nya. Gimana caranya? Nav mesh-nya by the way saya mau turunin dulu deh. Kita akan ke cell, kita ada height di sini ketinggiannya ke 0,1. Jadi supaya nav mesh saya ini dihasilkannya di bawah gitu. Nah, supaya lebih enak aja lihatnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita pengen bisa menjalankan si karakter kita ini, kita harus set karakter kita ini, kita tambahkan dengan sebuah node baru yang namanya navigation agent. Kita kasih nama agen di sini. Agent. Nah, si agent node ini, teman-teman, adalah yang nanti bisa memperhitungkan jalan di dalam navigation mesh kita. Di dalam codingnya gitu ya. Oke, nah kita akan sekarang bikin codingannya, teman.
Kita masuk ke code. Ya teman-teman, ini adalah codingan daripada agen kita. Kita punya codingan yang sama dengan kemarin sebenarnya di sini untuk mencari si saya ngekliknya di mana di dalam dunia tiga dimensi saya. Ini hasilnya di sini. Ya, cuman kalau saya di sini nambahin satu buah instance ledakan. Jadi kalau saya jalanin teman-teman, saya klik dimanapun ini keluar sebuah ledakan. Oke, nah sekarang kalau untuk kita pengen supaya agen kita bisa jalan ke arah tempatnya kita klik, kita bikin dulu di sini sebuah already var. Kita akan panggil agennya di sini. Agen adalah dolar daripada agen kita, antar agen. Nah, ini. Dan ketika kita sudah ngeklik, kita tahu tujuannya kemana. Di sini position ini kan tujuannya ya teman-teman ya. Kita akan set di sini agen titik set target location. Set target locationnya ke position atau restart dot position. Nah, jadi di sini kita bilang sama si Godot, agen saya ini pengen pergi ke sini, ke result to position. Oke, nah di luar daripada if ini, di luar daripada if yang ada di ispress ini teman-teman, jadi di luar daripada pengolahan mouse-nya, maka kita akan bikin sebuah variabel titik berikut adalah agen titik get next location. Ketika saya ngeset location daripada game, jadi teman-teman kalau misalkan ini saya tampilin ya di sini, kalau misalkan saya kasih screenshot aja ya. Nah, misalkan saya klik di sini, teman-teman. Kemudian saya set location daripada agen saya ke sini, maka sebenarnya nanti Godot itu akan memperhitungkan titik-titik untuk saya jalan ke sana. Nah, titik-titiknya untuk saya jalan ke sana. Nah, fungsi daripada method get next location itu adalah mencari titik yang paling dekat dengan saya. Oke, jadi kita tahu titik berikutnya tuh dari situ. Maka di sini teman-teman kita bisa jalan kayak kemarin-kemarin aja. Caranya kita akan punya arah adalah titik berikut dikurangi oleh posisi karakter kita. Jadi kita karakter titik transform, baik transform titik origin. Ya, ini dikurangi begitu, kemudian kita normalize teman-teman supaya kita bisa dapat si vektor satuannya. Lalu kita akan bilang velocity atau kecepatan adalah arah dikali sama misalkan 5. Gitu ya. Kita bisa move and slide dari si karakter kita, karakter.move and slide dari kecepatan yang kita punya. Nah, kita bisa bikin seperti ini. Kita coba ya. Saya klik, dan teman-teman bisa lihat si karakter saya berjalan. Kalau saya klik ke sini, dia akan cari jalan ke sana. Kita bisa klik di sini, dia akan cari jalan ke sana. Jadi kalau teman-teman lihat dan tadi dia rada lewatnya ke pinggir-pinggir seperti itu karena si navigation mesh-nya itu memungkinkan supaya dia lewat seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen supaya navigation-nya lebih straight, maka navigation mesh-nya itu perlu di refine supaya navigation mesh ini sesuai dengan keperluan kita. Nah, jadi caranya seperti itu teman-teman supaya kita bisa gerakin si karakter kita ini mencari jalan di dunia tiga dimensi. Nah, berikutnya selain ada navigation agent, sebenarnya kita juga punya yang namanya navigation obstacle, teman-teman. Nah, ini adalah penghalangnya. Jadi kalau agen ini adalah agen yang jalan-jalan di navigation mesh kita, maka obstacle itu adalah yang menghalangi jalannya agen kita. Nah, ini saya akan bikin sebuah obstacle, saya akan tambahkan lagi sebuah mesh baru lagi aja, kita tambahkan sebuah kinematic body lagi. Kinematic body-nya ini punya mesh instance. Mesh instance-nya ini tipenya cube aja ya, sebuah cube. Cuma cube-nya kegedean, kita kecilin aja deh. Satu aja. Gitu. Dan kita juga kasih dia collision shape. Collision shape-nya dikasih box shape, jadi biar sama. Box shape-nya kegedean, kita kecilin juga. Oke, kurang lebih aja ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, biar beda, saya akan kasih warna yang berbeda ya, teman-teman. Kita kasih ke mesh instance-nya, kita kasih ke material. Kita bikin special material, kita bikin supaya dia warnanya jadi misalkan merah. Sebagai penghalang kan, kita gerakin kinematic body-nya ke misalkan di daerah sini nih yang banyak tempatnya. Kita pindahin dia sini.
Kita taruh dia ke bawah sedikit. Oke, nah di sini teman-teman saya pengen tambahkan sebuah animation player. Jadi saya pengen gerakin si kinematic body-nya ini secara pakai animasi aja ya, biar gampang. Kita akan bikin animasi baru, namanya patrol. Kita kasih dia 5 detik, supaya jalannya panjang. Repeated, dan on default start. Kita akan set kinematic body-nya, transformnya kita jadiin key, teman-teman. Nah, ini key kita nih. Key awal kita di sini. Di detik pertama, dia pengen maju ke bawah. Kita akan set lagi kinematic body-nya. Kita bikin lagi sebuah key baru. Kita pindahin dia ke 2 detik. Di 2 detik ini saya pengennya dia ada di sini. Maka sekarang saya bikin dia buah key baru lagi. Di 3 detik saya pengen dia ada di atas ini. Maka saya pengen dia tambahkan satu buah lagi key di sini. Dan di detik keempat saya pengen dia berada lagi samping lagi. Jadi saya akan pasang dia keyframe di situ. Nah ini 4 detik aja deh. Nah, maka kalau saya jalanin teman-teman gerakannya seperti ini. Ya kurang lebih aja ya. Nah, supaya dia bisa jadi obstacle, teman-teman, gampang banget caranya. Caranya itu adalah kita bisa tambahin sebuah mode baru, namanya Navigation Obstacle. Nah, prinsipnya sama, teman-teman, untuk 2D dan untuk 3D. Jadi, Navigation Agent untuk yang 3D, Navigation Agent 2D buat yang 2D, Navigation Obstacle buat 3D, Navigation Obstacle 2D buat yang 2D. Kita jalankan, teman-teman. Kalau kita coba menghalangi jalan seperti ini, kita bisa lihat, teman-teman, si karakter saya ini akan mencari jalan yang tidak nabrak dengan itu. Jadi dia akan menghindari si kotak merah ini. Jadi kita nggak perlu coding aneh-aneh teman-teman, ini udah langsung jalan begitu saja. Jadi teman-teman bisa lihat dengan menggunakan navigation mesh instance, menggunakan navigation agent dan navigation obstacle, kita bisa membuat hal yang biasanya codingannya panjang, jadi codingannya singkat banget teman-teman. Jadi sangat-sangat powerful sekali. Nah, jadi teman-teman itu adalah basicnya banget dari navigation yang baru di Godot 3.5. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan memahami konsepnya. Semoga berguna buat teman-teman. Dan kita akan jumpa lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.